Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita. Sebelumnya kita sudah membuat suara unmute dan mute pada tombol musik. Nah, sekarang kita akan membuat slide fungsi tombol kanan dan juga kiri. Jadi ketika kita punya materi, ketika kita tekan tombol next, itu akan ke materi selanjutnya. Ya kurang lebih seperti di PPT lah, seperti itu. Nah, seperti latihan sebelumnya, waktu kita di tahap desain, kita kan sudah mempersiapkan rancangan kita, yang mana isinya adalah file PNG yang isinya teks dan juga gambar seperti ini. Jadi filenya itu transparan ya teman-teman ya. Nah, di sini contohnya saya sudah membuat ada 15 gambar materi yang bisa kita masukkan. Nah, jadi langsung aja kita sudah ke slide materi yang sudah kita siapkan. Kita pilih aja semua nih 15 file ini, kemudian kita drag and drop ke sini. Oke, tunggu dulu. Nah, ini udah masuk. Nah, kemudian kita memberikan nama pada filenya ini ya, di sini name kita namai materi. Oh mas, kalau ini tandanya berarti udah dipakai ya, kita bisa ganti nama materi 1 gitu. Nah, ini filenya itu berarti namanya materi 1. Kemudian kita double klik pada gambar ini. Nah, di sini sudah ada file yang sudah kita masukkan. Tadi kan ada 15 ya teman-teman, tapi di sini cuma ada 14. Kenapa? Karena di sini mulainya dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 14. Totalnya tetap 15. Nah, ini terkadang filenya itu jadi acak teman-teman. Jadi silahkan urutkan terlebih dahulu. Kadang itu keacak, jadi ya monggo diurutkan dulu. Ini saya skip aja ya. Nah, kemudian kita juga harus men-set lagi. Kita double klik di sini. Nah, di bagian sini sebelah kiri, speednya itu kita ganti menjadi 0. Kenapa? Supaya nggak terdeteksi kayak animasi. Ini speednya kalau 5, dia itu ketika dimainkan dia itu akan memutar slide-nya. Nah, jadi ketika di nol kan ya berarti dia anteng, dia akan bergerak ketika kita kasih fungsi seperti itu. Nah, udah settingannya di sini, kita lanjut ke bagian fungsi atau event sheet-nya. Yang pertama kita lakukan adalah kita bisa menambahkan tombol fungsi. Ini tak hapus dulu aja. Nah, ada fungsi baru di sini. Kita klik folder ini, kita klik kanan, insert new object, kita pilih function di sini, function. Nah, udah masuk function. Nah, kita mulai nih sekarang. Add event, kita ke folder fungsi, function, on function. Nah, di sini kita namai filenya menjadi misal tombol kiri. Nah, di sini tombol kiri. Oh, maaf teman-teman, saya ada yang kelupaan satu. Kita membuat global variable terlebih dahulu. Global variable ini kita namai juga materi. Oke, materi 0 kayak gini ya. Berarti ini udah ada. Nah, langkah selanjutnya adalah tombol di sini function on tombol kiri. Kemudian kita membuat add blank sub event. Kita double klik. Kita pilih set compare variable. Kita di sini memilih materi, kemudian done. Kemudian kita add action lagi ke sistem, kemudian set value. Di sini pilih materi dan kita tulis di sini. Nah, tadi itu kan isinya ada 14 teman-teman. Ingat dari yang kita masukkan 15 gambar, tapi di situ
gambar paling terakhir adalah nomor 14. Jadi di sini value-nya adalah 14. Jadi yang paling terakhir di slide kita 14 kayak gini. Nah, kemudian kita klik kanan dan pilih else. Nah, aduh, salah. Nah, ini kita drag ke bawah sini, enggak sih? Kita pilih else, kemudian kita add action lagi. Kita sistem, kemudian pilih subtract from atau dikurangi. Nah, materi, kita pilih materi, kemudian dikurangi 1. Jadi ketika tombol kiri ditekan, dia akan mengurangi 1. Jadi 14 jadi 13, 13 jadi 12, kayak gitu. Nah, kemudian kita pilih kebalikannya, yaitu tombol fungsi kanan. Kita ulangi lagi. Add event, kemudian function, kemudian on function. Kita pilih, ini dalam tanda petik ya teman-teman, tombol kanan. Nah, tombol kanan sama klik kanan, add action, blank event, klik 2 kali, sistem, compare variable, materi yang paling terakhir kan 14. Kemudian ini sistem, kita set value, kita ini materi, ini 0. Jadi kebalikannya dari yang kiri ya. Kemudian lagi kita klik kanan, add di else. Nah, kalau ini subtract berarti di add to materi. Dan jadi kalau tombol kanan dia akan menambah 1 seperti itu. Oke, kemudian kita tambahkan lagi di sini blank sub event. Nah, ini kita tarik ke atas ya, tarik ke atas ini. Terus kita turunin lagi ke sini sampai ada warna hitamnya di sini. Oke, jadi ini sejajar sama yang ini ya. Nah, kita add action, kemudian kita pilih materi kita pilih materi 1, kita terus set frame. Nah, di sini kita tulis aja materi ya, materi. Jadi kita pilih yang materi hijau ini ya, yang global variabelnya, global number. Nah, oke, kurang lebih ini kita sudah membuat functionnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ketika menekan function ini itu akan berfungsi. Sama seperti sebelumnya, kita add event. Kita pilih fungsi touch atau fungsi sentuh, on touch object. Terus kita pilih yang tombol kiri dulu, tombol kiri, dan add action function, kita panggil yang function. Kita pilih call function, kita panggil fungsinya. Ini kita petik tombol yang kiri. Dan sekarang lagi add event, touch. Oke, sekarang yang kanan, dan tambahin lagi add action, kita pilih lagi function, call function, pilih yang tombol kanan. Nah, kita juga bisa menambahkan suara tombolnya juga. Audio, play, oke, dan kita copy aja di sini. Kita taruh di atasnya function ya. Dah. Seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan di sini teman-teman. Jadi ketika kita kembali ke menu awal, slide materi itu akan kembali ke slide materi yang pertama. Caranya kita ke set value, pilih materi, dan set ke nomor 0. Dan jangan lupa teman-teman tadi set animation frame-nya itu ditaruh di bagian bawahnya function sini ya. Seperti itu. Kita masuk ke materi. Seperti ini tampilannya. Kita coba tombol kanan. Oke, normal. Suara juga aman. Tombol kiri. Oke, aman semuanya. Sip. Nah, kita tombol beranda. Kita klik materi lagi. Oke, dia akan kembali ke materi yang pertama. Seperti itu. Jadi, sudah berhasil teman-teman. Kita lanjut ke step selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke step selanjutnya,
Di sini kita harus memasukkan behavior baru, yaitu kayak membantu kita memberikan efek pada Construct 2 nanti, yaitu namanya Light Twin. Nah, Light Twin ini silahkan di-download di kolom deskripsi teman-teman, dan cara memasukkannya seperti berikut. Yang pertama, teman-teman akses lokal disk C kalian, kemudian pilih program file di mana Construct teman-teman ada. Karena punya saya 64 bit, jadi di sini folder saya berada Construct 2, kemudian pilih exporter, pilih HTML5, pilih behavior, dan paste di sini. Jadi di sini kan filenya, nah ini dipaste aja di sini gitu. Dan jangan lupa Construct ininya di restart dulu seperti itu ya. Jadi nanti tandanya sudah masuk Light Twin-nya adalah seperti berikut. Kita cek dulu secara Indonesia. Nah, kita coba tekan aja salah satu tombol, pilih behavior, klik tanda plus, kemudian ada file Light Twin di sini ya. Seperti ini, warnanya hijau. Oke. Sip. Tadi kita sudah memasukkan Light Twin. Sekarang kita akan memberikan animasi pada gambar ini, gambar karakter dan juga judul aplikasinya. Nah, kita bisa klik gambar karakternya ini. Nah, di sini ada pilihan behavior. Kita klik, kita pilih tanda plus, kemudian pilih Light Twin. Nah, akan muncul settingan seperti ini. Nah, aktif on start dan kita pilih yes, berarti ketika aplikasinya sudah jalan, dia akan otomatis memberikan efeknya, efek transisinya. Di sini saya memilih posisinya akan berubah. Saya pengen gambar ini dari bawah muncul ke atas ya. Jadi functionnya di sini kita pilih is out back. Di sini banyak banget kok ragamnya. Nah, di sini kita bisa up ke atas ini. Nah, posisi 266,517 itu adalah posisi ini sekarang ini. Nah, ini di copy aja. Copy dan targetnya kita paste di sini. Seperti itu. Nah, ini durasinya kita lebih sedikit, mungkin 2 detik aja. Oke, nah kan posisi targetnya di sini nih, kita turunin aja nih, segini gitu. Oke, kita coba play ya. Nah, ini lagi. Oke, ini efek animasinya ya. Nah, mungkin kita pengen coba yang lain. Nah, untuk judul sejarah ini saya pengen efeknya itu dia membesar dan mengecil, tapi biar kelihatan lebih bagus gitu. Nah, di sini behaviornya kita bisa pilih yang sine tulisannya, sine. Nah, ini dia. Kita close. Nah, kemudian kan di sini ada settingannya ya. Aktif on startnya yes. Nah, saya pengen ukurannya yang berubah, berarti pilih yang size. Ini sign aja. Nah, periodnya tetap, nah kita ganti 5 misal ya. Magnitude-nya itu kita ganti 20. Oke. Nah, ini juga sudah ada efeknya ya teman-teman. Efeknya membesar dan mengecil. Oke. Jadi seperti itu menambahkan animasi pada gambar kita. Oke, jadi teman-teman, kita sudah coba set animasi di karakter dan judul. Sekarang kita akan memberikan animasi pada tombol-tombolnya. Oke, kali ini kita akan coba memberikan efek tombol pada tombol informasi ini. Caranya yang pertama adalah instant variable ini kita klik, kita pilih plus ini, kita tulis di sini save x. Oke. Dan satu lagi save y. Jadi ada dua ya teman-teman, save x dan save y. Nah, kemudian
di behavior kita klik plus kita pilih light twin. Nah, di sini kita atur menjadi no, kemudian size, kemudian is out back, ini ganti ke 0,0, ini ganti jadi 0,2. Oke, ini settingan setiap tombol nanti ada di instance variabelnya, save X dan save Y, dan behaviornya. Kita lanjut ke sini. Nah, di sini kita add event, kita pilih fungsi sentuh, on touch object, kemudian informasi. Oke, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya di add action kita pilih informasi, kemudian pilih star, light twin di sini ya teman-teman, light twin dan star, kemudian done. Kita add action lagi, kita informasi lagi, dan pilih di set target. Di set target kita pilih, kita ketikkan di value nya yaitu self titik save X plus 20. Nah, kita copy ya, tekan tombol CTRL, tahan dan tarik ini ke bawah. Nah, di sini kita ganti dari X ke Y, kemudian dari save X ke save Y, dan lagi. Nah, maksudnya di sini adalah tombol save X, bagian save X sama save Y itu nambah 20 kali. Nah, jadi seperti tombolnya itu akan seperti ini loh, akan membesar sedikit. Kemudian di sini kita copy juga ya. Nah, plus 20-nya itu kita hilangin. Jadi cuma jadi self titik save X sama save Y. Jadi ketika membesar kemudian dia mengecil. Nah, supaya kelihatan di sini kita kasih jeda add action. Nah, di sini kita ketik aja ya white. Nah, white di sini kita pilih isi 0,2. Nah, kita kasih di tengah-tengah sini. Nah, supaya lebih kelihatan bagus lagi, kita tambahkan audio ketika disentuh. Seperti biasa, fungsi audio, play, dan juga pilih button. Kita taruh ini di sini. Oke. Ini fungsi touch-nya. Tapi ada satu lagi. Kita klik add event lagi, sistem, kemudian on start layout di sini sampai muncul kayak gini. Kita tekan di sini ya. Kemudian tekan B di keyboard. Nah, di sini kita double klik, kita pilih sistem, kemudian for each di sini for each. Kita pilih informasi. Dan teman-teman, kita sudah jadi ini for each informasi, kemudian add action lagi, pilih informasi dan pilih set value di sini. Di sini kita pilih self titik width seperti ini, dan kita copy ya ke bawah, double klik, kita ganti jadi height. Ini save Y. Oke, dan seperti ini. Jadi untuk memunculkan animasi ada dua fungsi ini. Kita sambil play. Nah, ini kayaknya banyak banget ya teman-teman ya fungsinya ya. Tapi kita mengetik ini itu cuma satu kali aja. Jadi untuk selanjutnya kita bisa copy paste aja, kemudian kita replace ke tombol-tombol yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Tombolnya seperti ini ketika ditekan. Nah, sekarang kita coba di tombol materi ini.
kita bisa tinggal copy paste aja. Kita bisa Ctrl C di sini, Ctrl V. Nah, di sini kita bisa klik kanan ya. Klik kanan, replace object, ganti ke materi. Ini juga kita pilih semua, klik kanan, replace object, materi. Ini juga bisa juga klik di copy saja. Ini lagi klik kanan, materi. Ini juga bisa ke materi, jadi lebih simple. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kenapa nggak jadi? Kenapa nggak bisa coba? Karena di sini kita masih kedouble sama tombol sebelumnya. Ini dia. Jadi touch ini, go to materi, kita tarik aja ke bawah sini. Nah, ditaruh yang bagian sini. Yang ini kita hapus saja. Ini kita play lagi. Kasih juga weight-nya itu di sini. Jadi ada dua weight-nya, sini sama sini sebelum materi. Kita coba play lagi ya. Oke, ini dia tampilannya. Kita coba klik. Nah, seperti itu. Ada apa namanya? Animasinya ya. Seperti itu, memberikan animasi tombol. Kemudian teman-teman bisa ulangi langkah-langkah tersebut ke tombol-tombol lainnya. Ada di tombol evaluasi, keluar, kemudian tombol kiri kanan di sini. Teman-teman bisa ulangi. Kita lanjut ke step berikutnya, yaitu menambahkan layar pop-up pada aplikasi kita. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ada 4 di sini. Yang pertama ada desain berwarna hitam seperti ini, kemudian tombol close atau tombol X, kemudian ada layer ini adalah tempat nanti untuk menaruh materinya atau isinya, kemudian isi dari layernya. Nah, jadi ini itu bentuknya seperti kita udah punya layer nih di layar depan. Kemudian ketika kita menekan tombol, layer ini itu akan turun dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, layer ini itu bisa diisi seperti informasi, kompetensi, ya semacamnya. Nah, untuk kali ini kita hanya membuat satu informasi saja di sini ya. Oke, kita langsung lanjut saja ke construct 2. Oke, yang pertama teman-teman lakukan adalah membuat layer baru. Ini aku hapus dulu aja. Nah, di sini kita menambahkan ya layer baru. Misal kita akan membuat layer pop-up-nya layer informasi ya. Kita namai informasi. Enter. Oke, di sini pastikan udah diklik di sini dan kita mulai masukkan file ini. Kita mungkin mulai dari yang warna hitam dulu. Ini fungsinya adalah untuk memberikan apa ya, tanda kalau ini itu layer tambahan atau layer di atasnya. Jadi kayak ada buram-buramnya gitu ketika layer yang ini itu muncul. Nah, setelah kita tutup seperti ini, teman-teman bisa lihat di bagian kirinya opacity-nya itu diganti menjadi 50 aja. Jadi bentuknya akan transparan seperti ini. Nah, terus kita tambahin nih yang kontainer dulu atau layernya seperti ini. Nah, ini yang nanti akan memuat materinya, isinya lah. Di sini oke, kita sesuaikan. Mungkin kecilkan ya. Nah, segini aja lah ya. Oke, kemudian kita masukkan tombol close-nya. Pas. Nah, kita taruh di sinilah ya. Nah, atau mungkin di sini. Di sini aja lah ya. Di sini aja.
baru yang materinya. Kalau materi di sini teman-teman banyak ya, sama kayak kita masukkan yang materi slide pada slide materi itu yang bikin tombol ada selanjutnya sama sebelumnya itu. Nah ini kita sesuaikan lagi, misal seperti ini. Oke, nggak pas sedikit nggak apa-apa ya. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita membuat pin di sini. Jadi ceritanya tombol close ini itu akan nempel pada layer yang warnanya putih kuning ini. Sama juga dengan isinya. Jadi tombol close dan ini itu nempel pada ini. Namanya itu pin. Jadi ini kita klik dulu. Kita klik behavior, klik plus, kemudian pin. Kayak gitu. Ini juga sama yang tombol close-nya, behavior plus pin gitu. Oke, cuman ini aja. Kemudian teman-teman jangan lupa karena close ini juga tombol, jadi supaya ada efek animasi kliknya kita juga bisa tambahkan LED twin di sini. Nah ini kita setting dulu. Is out back. Nah ini 0,0 0,2. Kemudian yang layer ini juga kita set pakai LED twin karena ini akan kita beri animasi naik dan juga turun. Ini kita no, ini position, ini is out back, ini 0,0, yang ini mungkin 2,5 udah cukup. Nah seperti ini ya kurang lebih. Nah baru setelah ini sudah siap kita mulai masuk ke aksinya atau actionnya. Nah di sini kita sudah pernah membuat sebelumnya ya, fungsi-fungsi sebelumnya. Kita lanjut. Yang pertama kita membuat add event system on start layout. Ketika layer itu aktif berarti kita mulai dari tombol keluar dulu. Tombol keluar kita pin. Nah pin to object, terus pilih yang layer di sini ya, nama layernya down, sama juga yang isinya text 2 sheet kita pin to object, terus kemudian pilih yang ini. Sudah, kemudian ini dua hal ini doang yang dipin. Terus kita pengen layernya itu di awal kali muncul kan nggak kelihatan, jadi kita taruh layernya itu di atas. Caranya adalah ini kita klik, kita ini set ke Y ya, set Y. X itu kan yang horizontal, Y itu yang vertikal. Jadi set Y. Nah di sini kurang lebih kita isi aja minus 350. Minus itu artinya dia akan ke sebaliknya. Jadi Y-nya itu bukan turun ke sini tapi ke atas seperti itu. Setelah ini kita set, kemudian nah kita kan punya layer informasi di sini. Layer informasi ini harus kita invisible atau enggak dilihatkan. Jadi caranya kita add action, system, terus cari visible, set layer visible. Di sini kita atur menjadi invisible atau tidak terlihat. Jadi ketika layarnya itu udah muncul, si layer informasi ini udah ditarik di atas dan nggak kelihatan gitu. Jadi ketika kita bikin fungsi baru, yaitu fungsi di mana tombol informasi ditekan, si ini akan turun ke bawah. Caranya kita bikin fungsi di sini on function, kita beri nama misal info strip on done. Ketika info strip on berarti jangan lupa putih ini kan dari light twin, jadi kita harus mengaktifkan light twinnya dulu, start dan nah baru
light twin-nya kita set lagi, salah, putih close, kita pilih yang set light twin ya, light twin set target. Di sini yang X kita di sini yang X kita set jadi self titik X. Nah, jadi yang X itu yang horizontal itu kan nggak kemana-mana ya, cuma di situ doang, tapi Y nya kan yang kita atur. Jadi kita copy lagi, tekan tombol CTRL, kita drag ke bawah, kita double klik yang Y yang kita ganti. Kalau tadi kan minus 350, sekarang jadi 350. Salah, min 350 gini. Nah, ini ketika infonya kepencet info on, dia akan turun ke sini. Kita bikin lagi, kita kontrol C, copy, kemudian kita paste di sini. Kita bikin info off, atau ketika tombol close nya itu ditekan, info off. Yang kita atur sininya aja, ini jadi minus 350 lagi. Oke, maaf tadi videonya terpotong ya. Jadi tadi kita ini di set layer, jangan lupa di bagian layer kita tanda petik kemudian informasi ya teman-teman. Nah, jadi tulisannya seperti ini, set layer informasi ke invisible. Tadi yang ini sudah kita setting, sekarang kita tinggal memberikan call function atau panggilan untuk fungsinya. Caranya, di tombol informasi yang sudah kita buat sebelumnya, kita tambahkan action, fungsi, function, dan call function. Kita petik lagi ke info on atau yang aktif. Nah, jangan lupa juga kita yang ini tadi kan invisible. Nah, kita copy aja, CTRL, tarik ke atas, paste di sini ke visible. Nah, ke visible sudah, kita tarik ke atas ini supaya dia terlihat dulu baru diturunkan gitu. Kemudian kita membuat fungsi pada tombol close ini ya, close ini. Jangan lupa ini juga diperhatikan instant variabelnya, save X, save Y, semuanya disesuaikan dulu. Nah, baru kita bisa copy aja dari yang sebelumnya atau yang udah jadi. Ini klik kanan, replace object, ke keluar. Ini juga klik kanan, ini replace object ke keluar. Satu lagi, ada lagi ini for each ya. Ini replace object ke keluar, ini juga ke keluar. Sudah, sekarang kita atur yang sini. Ini menjadi info off. Oke, dan ini ke invisible. Nah, invisible-nya ini akan nggak terlihat lagi ketika info off-nya udah ditarik ke atas lagi. Nah, supaya lebih smooth kita tambahin wait di sini. Waktunya 0,5 detik aja, ditaruh di tengah-tengah sini. Siap. Nah, di sini teman-teman, yang layar kuning ini durasinya bisa disesuaikan 1 detik atau berapa. 1 detik itu tampilannya akan seperti ini. Ketika informasi ditekan, nah layarnya akan turun. Ketika ini di close, akan naik. Ya, seperti itu. Mudah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya mau menambahkan satu step lagi, yaitu menambahkan video. Tentu teman-teman di sini ada aplikasinya yang mengandung video ya. Jadi caranya adalah untuk file video kita import di sini di bagian file. Cukup kita klik kanan, import file, dan pilih file video. Nah, untuk teman-teman, untuk file videonya itu formatnya kalau bisa MP4
atau sudah di-convert menjadi H.264. Nah, teman-teman silahkan convert ke situ supaya bisa dibaca oleh aplikasinya dan juga di HP. Ini contohnya yang sudah saya sediakan. Nah, di sini H.3.mp4. Nah, kita coba bikin layer baru, yaitu klik kanan, add layout, add event sheet, kita namai aja video. Ini juga sesuaikan ya, 1280, 720, enter. Ini nggak usah sih. Oke, nah ini layer videonya sudah siap. Nah, cara masukkan videonya, kita klik kanan di layer ini, insert new object, pilih video. Oke, video di sini. Kita paste aja. Nah, ini kan kecil nih, kita size-nya atur 1280, 720, enter. Nah, ini tinggal sesuaikan aja. Oke. Nah, untuk memasukkan, kayak banyak nahnya ini ya. Di H.264 source kita sesuaikan dengan nama video yang kita pilih, yaitu 3.mp4 seperti ini. Oke. Nah, supaya kita sambil ngecek, mungkin tombol evaluasi di sini kita bisa fungsikan menjadi tombol video. Langsung saja kita pilih add event, fungsinya kita touch object, kita pilih evaluasi, kemudian di add action, pilih system, go to layout, ke video. Oke. Mungkin gini, ketika video ditekan kita ada suara latar kan, suara musik itu kita matikan dulu. Jadi sistem fungsi audio ke mute, set muted, tagnya musik. Nah, musik ini kita mute dulu. Oke, kita coba play. Ini kita coba klik tombol evaluasi ya. Nah, di sini udah keluar suara latar nge-mute sama ini jalan gitu. Nah, jadi mudah ya untuk mengimpor video di sini. Yo, halo teman-teman semua. Bagaimana? Sudah bisa mengikuti tutorial Construct 2-nya? Semoga teman-teman paham ya. Kalau teman-teman belum paham, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kalau saya juga paham, akan saya balas. Oh ya teman-teman, ini adalah video kedua, jadi ada video ketiga, video terakhir, yaitu bagaimana cara mengekspor menjadi aplikasi APK dan bagaimana menguploadnya ke Google Play Store. Jadi terima kasih teman-teman sudah menyimak videonya sampai akhir. Jangan lupa klik like kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan klik tombol subscribe-nya juga. Udah, itu aja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.